Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seiman yang berbahagia, marilah pada kesempatan baik ini kita manfaatkan sejenak untuk membahas tentang pemuda sekarang, generasi yang akan datang. Mengapa itu penting? Karena secara naluriah bahwa di dalam kehidupan ini sudah pasti adanya regenerasi. Karena itu pemuda-pemudi sekarang harus bersiap-siap akan menjadi generasi penerus, generasi mendatang yang memang segala urusan, segala apapun menjadi tanggung jawabnya. Pemirsa seiman yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berbicara tentang pemuda-pemudi sekarang, generasi yang akan datang, ini ingat apa yang pernah dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana. Bukanlah seorang pemuda atau pemudi yang selalu mengatakan itulah ayahku, itulah nenek moyangku, itulah kakekku. Bukanlah pemuda-pemudi yang hebat yang seperti itu, kan, tapi pemuda-pemudi yang hebat adalah inilah aku sendiri, inilah dadaku, mana dadamu. Ini luar biasa. Karena itu sebagai seorang pemuda-pemudi sekarang ini, kita harus menyiapkan diri bagaimana kita akan menerima tongkat estafet, artinya menerima tanggung jawab, akan memperjuangkan apa yang telah dirintis, apa yang telah dilakukan, telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita. Paling tidak, ketika kita akan menjadi generasi penerus yang perlu kita siapkan, saya berikan satu resep bagaimana menjadi calon generasi penerus yang sukses tentunya. Saya katakan paling tidak ada 5 hal sebagai persiapan menjadi generasi mendatang, yakni sebagai generasi penerus. 5 hal itu adalah, yang pertama, kita harus sukses studi. Jadi kata kunci pertama, sukses studi. Ketika seorang pemuda-pemudi sukses studi, ini sudah barang tentu, ini sudah membekali diri bagaimana supaya dia sudah menyiapkan diri dengan ilmu, dengan pengetahuan yang memang menjadi pondasi, yang mana menjadi penguat, pengokoh dari apa yang akan dilakukan sebagai generasi penerusnya. Nah, ketika seorang sukses studi ini sangat jelas tidak bisa lepas dengan apa yang selama ini dipersiapkan. Misalnya sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi UIN misalnya, ini tentunya kesempatan Anda sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, ini bagaimana supaya mencapai sukses dalam studinya. Ini sebagai tadi saya katakan kesiapan pertama sebagai penerus, generasi penerus. Itu yang pertama. Mengapa saya juga tambahkan yang pertama adalah harus sukses studi? Karena kita harus ingat sebenarnya segala macam ilmu pengetahuan itu di dunia ini hanya secara besar ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah muktasabah atau husuli. Ilmu didapatkan, diperoleh melalui belajar, melalui perkuliahan, melalui diskusi, melalui observasi, melalui wawancara, melalui penelitian, dan juga kadang melalui apa yang perlu selalu kita akan lakukan terus-menerus. Itu yang pertama. Kemudian jalur yang kedua, ilmu adalah laduni atau huduri.
ini qala wa fi. Jadi ketika adik-adik mahasiswa justru mengambil jalur yang kedua, aduh itu harapannya sangat kecil untuk sukses. Itu yang pertama. Jadi persiapan sebagai generasi penerus yang pertama adalah sukses studi. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang calon penerus bangsa, calon penerus dari tongkat estafet dari para pendahulunya. Yang kedua adalah sukses berorganisasi. Di sinilah penting. Jadi sukses berorganisasi ini juga merupakan salah satu yang akan mengantarkan akan suksesnya tongkat estafet ya seorang pemuda-pemudi sebagai generasi penerus itu. Sebab kita paham kalau kita sukses studi, oke lah, ketika ada seleksi itu dilihat pertama kali IPK, berarti nilai indeks kumulatif. Tapi setelah misalnya lulus ya dalam tes misalnya itu, maka dia akan menghadapi ujian terkait dengan sikap, dengan perilaku, sekaligus dengan bagaimana dia mampukah bergaul, mampukah dia memanage diri, mengendalikan emosi dan seterusnya. Itu yang paling berat. Maka disinilah perlu adanya berlatih berorganisasi. Maka pemuda-pemudi ini penting ya berorganisasi, berlatih berorganisasi. Kemudian yang ketiga, persiapan sebagai generasi muda itu adalah sukses berbakti. Nah ini berbakti, di mana kita ada, misalnya kita tinggal di kos-kosan, di pondok pesantren, atau mungkin di masjid taklim, ataupun di mana ya yang Anda tempati, Anda harus juga ada unsur berbakti. Nah, ini tentunya berbakti pada dua orang tua sudah wajib itu. Nah, ini itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sukses mengabdi. Nah ini sukses mengabdi penting sekali. Jadi ketika generasi penerus ini betul-betul sukses di dalam mengabdikan diri, ya dimanapun kapanpun, mendapatkan amanah wujud apapun, dia abdikan dirinya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, dengan penuh inovasi, kreasi. Ini insya Allah akan menjadikan satu akumulasi, menjadi mengenali diri secara utuh. Ini penting sekali. Sebab ketika seorang pemuda-pemudi tidak atau belum secara pribadi mampu mengenali dirinya, sulit akan dia membawakan dirinya secara utuh. Maka itu ada unsur mengabdinya. Kemudian apa gerangan ya? Persiapan yang kelima. Ini yang sering saya katakan sukses bercasi. Apa sukses bercasi itu? Adalah sukses berusaha mencari calon suami atau istri. Penting sekali ini. Ini tentunya maaf sekali pemirsa seiman, jangan sampai justru terbalik ya. Sebagai pemuda-pemudi, sebagai mahasiswa-mahasiswi, bagaimana kalau hierarki yang kelima, urutan kelima saya taruh nomor 1. Wah ini bahaya sekali. Jadi jangan sampai justru secara hierarkis urutan ya. Sukses 1, sukses 2, sukses 3, sukses 4, lalu sukses kelima ditaruh pada urutan pertama. Karena urusan sukses bercasi ini kita harus landaskan pada satu keyakinan yang utuh ya, bahwasanya Allah sudah menentukan ya dengan siapa, di mana, kapan akan aku oleh Allah diberikan jodoh kan gitu. Jadi tentunya ini jangan sampai justru terpesona atau apa, karena mahasiswa-mahasiswi selalu ingat akan sebuah syair yang mengatakan fakultu darini wa darini fa innani syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Ketika ada seorang pemuda mahasiswa misalnya dia menggoda seorang mahasiswi, tapi mahasiswi ingat akan syair ini, lalu mahasiswi katakan fakultu, lalu katakan darini, tinggalkanlah aku, wa darini, dan terimalah alasanku, karena saat ini aku sedang sibuk kuliah,
jikalau aku telah sukses, buat siapa lagi kalau tidak buat dikau semua. Ini luar biasa ini. Ini kalau mahasiswi kita seperti itu, saya sangat yakin generasi ke depan akan lebih siap lahir dan batin, siap secara ilmiah, siap secara pengalaman, siap secara keterampilan, dan sekaligus siap untuk memanage dirinya dan sekaligus memanage masyarakatnya. Karena itu 5 hal ya sukses tadi menurut saya ini merupakan satu kesatuan utuh. Jikalau misalnya memang sudah sampai ranking 4, silahkanlah bercasi, silahkan kan gitu. Tapi jangan dibalik ketika belum sudah memilih ranking 5 menjadi ranking 1. Karena itu harapan dan doa semoga apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan Anda sebagai calon penerus bangsa ini, calon generasi penerus subhanul yaum rijal ghad ya, pemuda sekarang adalah generasi yang akan datang, itu siapkan sebaik-baiknya. Saya sangat yakin ketika dipersiapkan sebaik-baiknya pasti akan berbeda dikala akan mendapatkan amanah yang memang menjadi satu naluriah umat manusia. Jadi tentunya tidak usah merasa risau dan seterusnya, merasa kurang pede dan seterusnya. Ketika memang Anda sudah saatnya harus mengambil estafet kepemimpinan sekaligus menggantikan para yang tua-tua, generasi tua, Anda memang harus sudah siap lahir dan batinnya. Demikian mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, dan sekali lagi kami sampaikan selamat menjadi calon-calon penerus bangsa dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.